Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 551-555. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya bab 551 Evelyn telah berakting di sejumlah produksi sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah drama idola. Dia tidak begitu terkenal saat itu, jadi dia harus membuka pasar terlebih dahulu dengan drama idola. Sekarang setelah basis penggemarnya kuat dan rasa ingin tahunya ada, dia tidak perlu khawatir tentang lalu lintas atau visibilitas. Jadi sebaliknya, dia sangat membutuhkan pujian yang bagus untuk memperkuat citra dan statusnya. Evelyn tidak punya masalah dengan aransemen Su Hong dan tertarik pada drama itu setelah membaca naskahnya. Jadi tidak ada keraguan untuk menyetujui penandatanganan kontrak. Jenny mengetahui hal ini dan bahkan menelepon Snap Xie untuk mengingatkannya. Bagaimanapun juga, Evelyn tetaplah seorang seniman yang dibesarkan olehnya, dan masih dengan nama Xing Hui, itu adalah pemintal uangnya, tentu saja dia tidak akan membiarkan orang lain mengganggunya. Xie Snap sangat memohon pada lembah yang berhutang permohonan di telepon, adik ipar, aku tahu dia orangmu, tentu saja aku akan menjaganya sedikit, jangan khawatir. Selain itu adalah wanita cantik, saya harus menjaganya meskipun saya tidak melihat wajah seorang biksu atau wajah seorang budak. Jenny Jing tertawa terbahak-bahak sehingga dia tidak bisa berhenti tertawa dan berkata, aku memperingatkanmu, kamu tidak boleh memikirkan hal buruk tentang dia, atau aku tidak akan menjadi orang yang ingin menjagamu saat itu. Snap Xie, karena dia tidak tahu tentang Evelyn dan penjahit Feng, sedikit tertutupi oleh kata-katanya. Dengan bingung, saya bertanya, apa artinya ini, adik ipar perempuan, apakah dia masih punya nama? Jenny Jing tidak berani mengatakan sesuatu yang terlalu mematikan, karena saat ini sejauh yang dia tahu, hanya penjahit Feng yang menyukai Evelyn, tetapi dia belum tahu bagaimana sikap Evelyn. Jadi hanya berkata, saya tidak berhak mengatakannya, tapi jika Anda benar-benar tertarik, Anda mungkin ingin bertanya padanya sendiri. Snap Xie mendengus dan juga merasa tidak ada gunanya bertanya kepada orang lain tentang masalah pribadi seperti itu, jadi dia hanya bisa menutup telepon karena frustrasi. Pembuat acara baru telah diselesaikan dan tidak butuh waktu lama untuk mengumumkan dimulainya produksi. Evelyn dengan cepat terjun ke dalam pembuatan film drama barunya, karena jadwal kru yang ketat, jadi wajar saja, dia memiliki lebih sedikit waktu untuk pergi ke rumah sakit. Pada hari ini, mengingat bahwa dia tidak bisa pergi ke rumah sakit selama setengah bulan, dia sedikit khawatir dengan kondisi ibunya, jadi dia secara khusus menelepon Zui dan memintanya untuk lebih sering mengunjungi ibunya di rumah sakit, ketika dia punya waktu. Setelah mendengarkan semua game, tentu itu wajib. Dia sebenarnya sering pergi ke rumah sakit sebelumnya, tetapi setelah dia menandatangani perjanjian itu dengan Evelyn dalam 1 atau 2 tahun terakhir, Evelyn tidak membiarkannya pergi lagi. Dia tidak pandai tidak mematuhi keinginan Evelyn, jadi meskipun hatinya ingin pergi, dia hanya bisa menekan pikirannya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menyukai Kang Mu, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Namun, hari ini ketika dia tiba di rumah sakit ke kamar yang disebutkan Evelyn, dia diberitahu bahwa ibu Kang sudah pindah ke rumah sakit dan tidak ada di sini lagi. Permainan itu sangat kaget sehingga dia bahkan menelepon Evelyn. Evelyn terkejut mendengar berita itu. Nyatanya, dia tidak memindahkan rumah sakit untuk hama, karena dia sudah lama berada di rumah sakit ini. Dr. Wong juga seorang dokter yang sangat dia kenal, dan bertanggung jawab atas kondisi ibu Kang, dan juga sangat ahli dalam pengobatan, jadi tidak ada alasan baginya untuk pindah rumah sakit. Namun, Zui gagal menemukan Kang Mu di rumah sakit dan mendengarkannya dan pergi menemui Dr. Huang. Dr. Wong juga hanya mengatakan bahwa ibu Kang sendiri yang memulai pemulangan, mengatakan bahwa seorang teman dari semacamnya telah datang untuk menjemputnya. Karena ibu Kang sendirilah yang mengemukakannya, Dr. Huang mengira bahwa Evelyn sudah mengetahuinya, jadi dia tidak memberitahukannya secara terpisah. Pada titik ini, mengetahui bahwa Evelyn tidak mengetahuinya, ia menyadari keseriusan situasinya dan langsung menyesalinya. Evelyn sangat cemas saat mengetahui hal ini, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa ditanyakan dari Zui, dia bahkan menutup telepon dan menelepon ibunya lagi. Tetapi untuk beberapa alasan, telepon ibuku terus muncul di jalur, dan dia tidak bisa terhubung sama sekali. Bahkan dengan jeda yang panjang di antara waktu istirahatnya, itu masih sama, tidak terjangkau. Dia tahu bahwa ini adalah situasi di mana seseorang pasti telah mengatur sesuatu di telepon ibunya sehingga dia tidak dapat menerima panggilannya sendiri. Wajahnya tenggelam dalam pikiran itu, tapi pikirannya gelisah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat kemungkinan yang tidak ingin dia percayai, dan sibuk mengeluarkan ponselnya untuk menelepon penjahit Feng. Telepon berdering 2 kali sebelum dijawab. Sebelum dia bisa berbicara, ada tawa yang harmonis dan menyenangkan dari seberang ruangan. Aku hanya mendengar suara seorang pria di dalam berkata, Bibi, duduklah sebentar, Yao memanggilku, aku akan menelepon dulu. Di seberang ruangan, suara Cham yang tersenyum keluar, Oke,
Kalian silakan, saya akan mengerjakan ini sendiri. Ketika Evelyn mendengar suara itu, barulah dia yakin kecurigaannya benar, ibunya memang telah dibawa pergi oleh penjahit Feng. Hatinya diliputi amarah, tetapi dia tidak segera berbicara. Sampai sisi lain menjadi sunyi, dan setelah beberapa saat, terdengar suara dalam dari seorang pria, "Halo." Baru kemudian Evelyn mencibir dan mengertakkan giginya. "Feng Tyler, kamu sangat besar, membawa ibuku tanpa menggerakkan otot. Apa yang kamu inginkan? Kemana kamu membawanya?" Di seberang, penjahit Feng berdiri di koridor, punggungnya menempel ke dinding, satu tangan di saku celananya, pandangan santai yang menggantung, tetapi mata rubahnya yang cantik menyipit, memancarkan cahaya berbahaya. Dia tertawa ringan, "Ibu mertuaku sakit, tentu saja aku membawanya ke sini untuk berobat. Untuk apa kau terburu-buru?" Ketika Evelyn mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Dia membentak, "Siapa ibu mertua Anda? Anda tidak berbicara omong kosong, tidak tahu malu." Setelah dimarahi olehnya seperti ini, penjahit Feng tidak marah. Dia masih memiliki nada acuh tak acuh yang santai, dan berkata dengan lembut, "Apa gunanya jika Anda tidak mengakuinya? Ibu mertua saya telah mengakuinya, dan baru saja menasihati saya untuk menikahi Anda lebih awal. Saya pikir dia lamaran tidak buruk. Bagaimana dengan ini? Kamu lihat hari apa yang kamu suka, dan kita akan pergi dan mengambilnya di lain hari." Evelyn sangat marah dengan pria ini. Dia mengertakkan gigi dan tertawa dingin. "Jangan berani-berani, aku memberitahumu, jangan menggertak ibuku dan menipunya hanya karena dia baik. Aku tidak ada hubungannya denganmu, tidak sekarang dan tidak selamanya. Feng Tyler, aku memperingatkanmu, lebih baik kamu mengirimnya kembali kepadaku lebih awal. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku belum selesai denganmu." Penjahit Feng mendengarkan ini dan tertawa bukannya marah. "Oh, jadi katakan padaku bagaimana kamu akan berakhir denganku. Beritahu aku dan aku akan mendengarkan." Dengan nada suara yang menjuntai, dia jelas memakan fakta bahwa dia tidak berani melakukan apapun. Dengan cara ini, Evelyn sangat marah, rasanya seperti kepalan tangan yang memukul kapas, sangat lembut sehingga Anda tidak bisa mengeluarkan apapun darinya. Bab 552 memikirkan tentang penyakit ibu saya dan mengingat apa yang dikatakan Dr. Huang terakhir kali, hati saya hanya terasa masam. Dia hanya bisa dengan lembut memohon, "Feng penjahit, apa yang terjadi di antara kita adalah urusan kita, ini tidak ada hubungannya dengan ibuku, bahkan jika aku memohon padamu, jangan mempermalukannya, biarkan dia kembali, oke? Dia sedang tidak sehat, dia tidak tahan lagi, kamu bisa memberitahuku apa yang kamu inginkan, aku bisa memenuhimu selama tidak melibatkan ibuku." Nada rendah, lembut, memohon dari wanita itu di telepon menyebabkan mata Tyler Feng menjadi gelap dan wajahnya perlahan tenggelam. Dia tidak mengerti mengapa sekarang meskipun dia sudah tahu segalanya, Evelyn tidak perlu menyembunyikan apapun darinya, mengapa dia menyembunyikan hati dan pikirannya yang sebenarnya dan menolak untuk membiarkannya mendekat. Di masa lalu, dia bisa saja mengatakan bahwa Evelyn menolaknya karena dia tidak ingin dia tahu tentang kejadian masa lalu yang mengerikan ini, tapi sekarang dia jelas sudah tahu semua tentang itu. Dia tahu semua kesulitannya akan terpecahkan jika dia setuju untuk bersamanya, jadi mengapa dia tidak? Untuk apa dia bertahan? Penjahit Feng tahu bahwa sulit membuat Evelyn mengatakan ini atas kemauannya sendiri, dan pikiran-pikiran ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia temukan apapun yang terjadi. Itulah sebabnya dia mendorongnya begitu keras dan berulang kali. Hanya saja dia ingin dia maju kepadanya dengan pikiran terdalamnya ketika dia tidak bisa mundur. Dia sama sekali tidak percaya bahwa dia benar-benar tidak merasakan apa-apa untuk dirinya sendiri, dan sama sekali tidak percaya bahwa dia benar-benar menyukai Zui itu. Seorang pria seperti itu, dia menyeringai memikirkan itu. "Baiklah, jika kamu ingin aku mengizinkan bibiku kembali, bagaimana kalau kamu menjanjikan sesuatu sebagai gantinya?" Evelyn menganggukkan kepalanya berturut-turut, "Ya, katamu." Dia tidak bisa memikirkan apapun saat ini selain mendapatkan ibunya kembali padanya secepat mungkin, tanpa kecelakaan. Di sisi lain, penjahit Feng jelas tahu apa yang dia pikirkan dan dengan dingin berkata, "Tinggalkan Zui dan jadilah wanitaku. Aku bisa memberimu apapun yang bisa dia berikan padamu." Ini adalah saat hening di seberang ruangan. Evelyn menegang, mengepalkan jari-jarinya begitu keras hingga dia mengepalkan kukunya, hampir tenggelam ke dalam daging. Setelah sekian lama, dia mendesis, "Feng penjahit, mengapa repot-repot? Ada begitu banyak wanita di dunia ini, dan begitu banyak orang yang menyukaimu. Mengapa kamu hanya ingin mengganggu saya? Aku hanya ingin menjalani hidup yang sederhana dan sederhana. Tidak bisakah kau tinggalkan aku sendiri?" Penjahit Feng mencibir, "Jika saya mengatakan saya tidak bisa lagi, apakah Anda memilih untuk mengatakan iya atau tidak?" Sisi lain terdiam untuk waktu yang lama, setengah hati sebelum dia terdengar merendahkan suaranya. Pilihan lain apa yang saya miliki?" Begitu Feng Tyler mendengar kata-katanya, dia tahu dia telah setuju. Dia seharusnya senang, tapi untuk beberapa alasan dia sama sekali tidak senang mendengar suaranya yang mencela diri sendiri.
Kebencian dan keengganan di nada orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, kamu datang ke rumah sakit Holy Penbridge, dan seseorang dengan sendirinya akan menjemputmu ketika kamu sampai di sana." Setelah selesai, Anda baru saja menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia berdiri diam beberapa saat, melihat keluar jendela pada pemandangan yang hidup dan makmur, dan berpikir dalam hati, Yao, kamu terus memintaku untuk melepaskanmu. Aku bukannya tidak mau, tapi aku biarkan kamu pergi. Dan siapa yang akan membiarkan aku pergi?" Rasa sakit dan kepasrahan yang menghantui hati siang dan malam, dan terukir. Siapa yang akan menyelamatkannya dari cinta dan benci tulangnya? 20 menit kemudian, Evelyn akhirnya berhasil sampai ke rumah sakit jembatan Santo Petrus. Ibu Kang tidak tahu tentang apa yang terjadi antara Evelyn dan penjahit Feng pada saat ini, jadi dia masih sedikit terkejut saat melihat badai masuk. "Yoyo, apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika Evelyn melihat ibunya bersandar di tempat tidur, dia buru-buru berjalan. Pertama-tama buru-buru memeriksa tubuhnya dari atas ke bawah untuk memastikan bahwa tidak ada satu rambut pun yang hilang, lalu dia menenangkan pikirannya. Lega pada saat yang sama, tidak bisa tidak marah. "Bu, kenapa kamu keluar dengan seseorang bahkan tanpa menyapaku? Apa kamu tahu betapa cemasnya aku mencarimu beberapa hari terakhir ini?" Konmu tercengang mendengar kata-katanya. "Ini, kamu sedang syuting, bukan? Kupikir kamu sibuk jadi aku hanya. Saya sibuk dan Anda bisa berlarian dengan orang-orang. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Apakah Anda cukup mengenal orang-orang untuk pergi bersama mereka?" Melihatnya terburu-buru, kekuatan Kangmu melemah dan dia berkata dengan sedih, Aku cukup akrab dengannya." "Evelyn, Ibu Kang takut dia cemas marah, bahkan tersenyum dan menjelaskan, Aku juga tidak takut kamu khawatir. Aku tidak ingin mengganggu pekerjaanmu, lagi pula, Little Yi bukan orang luar, kami sedang berpikir untuk menunggu untuk pindah. Setelah menetap, tunggu sampai Anda tidak sibuk dan kemudian memberitahu Anda, bagaimanapun, tidak apa-apa, Anda tidak marah." Petik 2. Aku berkata, dan meraih tangannya. Evelyn sangat marah hingga otaknya sakit, tetapi tidak ada satu cara pun untuk mengatasi kepicikan ibunya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memperingatkan dengan serius, ini adalah satu-satunya waktu dan terakhir kali. Tidak peduli apa yang terjadi mulai sekarang, semua masalah besar dan kecil harus diputuskan hanya setelah bertanya padaku, terutama tidak berlarian tanpa izin, mengerti? Petik 2. Kemi mengangguk seperti ayam mematuk tongkat. Baru setelah itu Evelyn melepaskannya, bertanya kepada dokter yang merawatnya saat ini, dan pergi keluar. Jembatan Santo Petrus adalah rumah sakit swasta, belum lagi di Kyoto, bahkan di seluruh China. Itu dianggap sebagai salah satu rumah sakit tingkat tinggi teratas. Pepatah populer di internet adalah bahwa rumah sakit jembatan Santo Petrus adalah penghalang terakhir antara manusia dan kematian. Tapi siapapun dengan penyakit serius dan parah ingin datang ke sini. Bahkan jika para dokter di sini tidak berdaya, itu pada dasarnya adalah hukuman mati, dan tidak perlu bersusah payah dan mengeluarkan biaya untuk pergi ke tempat lain, berkemas dan pulang dan tunggu waktu. Oleh karena itu, semua orang sangat mempercayai tempat itu. Tetapi tempat seperti ini, dengan teknologi medis yang sangat mutakhir, tidak dapat diakses oleh semua orang. Lagi pula, dengan semua orang di dunia, hanya ada satu rumah sakit seperti ini. Ada begitu banyak biksu sehingga tidak mungkin mengurus semua orang. Sebagian besar dokter di sini adalah sarjana jenius yang suka belajar kedokteran dengan cermat, dan sebagian besar jenius adalah pendiam atau tidak bertemperamen baik, dan tidak semua pasien mau dirawat. Jadi jika Anda ingin datang ke sini untuk menemui dokter, Anda harus kaya dan berkuasa, dan aspek manusia juga merupakan ambang batas. Bukannya Evelyn tidak pernah berpikir untuk mengirim ibunya ke sini sebelumnya, tetapi untuk satu hal, tanpa suplai jantung, itu sebenarnya sama kemanapun dia pergi. Bahkan jika para dokter di sini hebat, mereka tidak dapat menciptakan jantung dari udara yang tipis, apalagi mengembalikan jantung yang telah berada di pasien selama lebih dari 10 tahun ke kondisi kesehatan semula. Karena itu, Evelyn menyerah pada opsi ini. Bab 553. Faktanya, ada alasan terpenting lainnya. Artinya, dia tahu bahwa ini adalah properti Feng, dan secara tersamar, penjahit Feng adalah pemilik tempat itu. Karena dia tidak ingin Feng Tail tahu terlalu banyak tentang dirinya, dia tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk membawa ibunya ke sini. Tapi tidak ada yang penting sekarang, semua keadaannya sudah diketahui oleh Feng Tyler, dan ibunya telah datang ke sini, dan karena ada kesempatan yang lebih baik, dia jelas tidak mau melepaskannya. Jadi sudah waktunya untuk pergi ke dokter perawatan primer ibu saya yang baru untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini. Adapun kondisi Ibu Kang, karena Feng penjahit sudah tahu tentang itu, dia tidak akan mengabaikannya. Jadi begitu orang tersebut dipindahkan, dia sudah diatur dengan dokter terbaik di dalam dan luar negeri serta tim medis profesional. Dokter yang merawat yang ditugaskan oleh penjahit Feng kepadanya adalah seorang asing bernama Ye,
yang merupakan otoritas internasional di bidang kardiologi ini. Sebelumnya, dia tidak akan menerima pasien ini karena dia eksentrik dan karena alasan tertentu memiliki stereotip alami tentang wanita di industri hiburan. Prasangka ini, meskipun tidak mempedulikan orang biasa, tidak diragukan lagi berakibat fatal bagi Evelyn yang sangat membutuhkan perhatian medis. Penjahit Feng juga mengetahui hal ini, itulah mengapa ada penundaan yang begitu lama di tengah hari untuk menjemput orang tersebut. Dia akhirnya dengan enggan menerima di bawah paksaan Tyler Feng pada akhirnya, tetapi Rao masih tidak terlihat terlalu baik ketika Evelyn masuk untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasinya. Tapi itu adalah semangat tugas dokter untuk berbicara dengannya secara kasar. Evelyn, yang memperhatikan situasi ibunya dan tidak terbiasa dengan Ye, tidak memperhatikan ketidaknormalan dalam sikap pihak lain. Ibu Kang tinggal di sini, dan tidak perlu khawatir tentang masalah lain. Lagi pula, penjahit Feng telah menyiapkan tim medis profesional untuk merawat Ibu Kang. Dengan begitu banyak profesional yang merawatnya, sulit untuk memikirkan masalah. Sekarang jika saja kita dapat menemukan sumber pasokan jantung yang aman, semua masalah akan terpecahkan. Tetapi hati dengan golongan darah Rh negatif tidak hanya sulit ditemukan, bahkan penjahit Feng pun tidak dapat menemukannya hanya dalam beberapa hari. Tapi dia sudah menghubungi berbagai sumber internasional dengan caranya sendiri, dan saya yakin hasilnya akan segera datang. Setelah mendengar ini, Evelyn merasa sedikit lega, berterima kasih dan pergi. Kembali ke kamar rumah sakit dan mengobrol sebentar dengan ibunya, Ibu Kang sangat tertarik pada Feng penjahit dan urusannya. Tetapi Evelyn enggan untuk berbicara dengannya terlalu banyak, jadi beberapa kali Ibu Kang mengemukakan hal itu, dia mengabaikannya. Seiring berjalannya waktu, wajar bagi Ibu Connie untuk melihat bahwa dia tidak ingin membicarakannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, menurutnya orang-orang muda dibiarkan menyelesaikan urusan mereka sendiri, dan tidak baik bagi orang luar untuk ikut campur terlalu banyak. Jadi, Hama tidak banyak bicara, karena kru telah mendorongnya. Kali ini Kang Ruo Yao mengambil cuti untuk keluar, jadi setelah makan malam bersama ibunya, dia siap untuk kembali. Saat dia pergi, dia memegang tangan Ibu Kang untuk menjelaskan beberapa hal yang perlu dia lakukan dalam hidup, dan ketika dia melihat ibunya, yang jelas terlihat lebih baik dari sebelumnya, dia berpikir bahwa mungkin itu yang terbaik. Tetap bersama, setidaknya untuk kesehatan ibumu, semua sepadan. Setelah memberikan akunnya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Berjalan keluar dari rumah sakit dan menumpang kembali ke lokasi syuting dengan tergesa-gesa. Ketika saya kembali ke lokasi syuting, sebelum saya sempat duduk untuk menyesap air, saya mendengar orang mengatakan seseorang datang mengunjungi kelasnya. Evelyn terkejut, bertanya-tanya siapa yang akan berada di sini saat ini. Dia keluar, hanya untuk menemukan bahwa orang yang datang adalah Zui. Saat melihat Zui, hatinya berdebar-debar, mengingat persetujuannya dengan penjahit Feng, dan wajahnya sedikit berubah. Berjalan mendekat dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Zui masih tidak mengetahui kesepakatan antara dia dan penjahit Feng, tersenyum, "Aku kebetulan lewat hari ini, jadi aku datang untuk menemuimu." Ada jeda sebelum dia melanjutkan dengan, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Bibi? Apakah kamu menemukannya?" Mata Evelyn sedikit licik dan dia mengangguk, "Yah, aku menemukannya." Zui akhirnya lega mendengar berita itu dan tersenyum, "Membuatku takut sampai mati. Kupikir sesuatu terjadi pada Bibi, mengetahui bahwa kamu kembali ke kru. Jelas bahwa seharusnya tidak ada masalah besar, tetapi tidak datang secara pribadi untuk melihatnya. Pada akhirnya meresahkan, karena Bibi baik-baik saja." Evelyn diam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam menghadapi keprihatinan Zui, perasaannya sangat rumit, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Permainan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, kemana dia pindah? Aku akan meluangkan waktu untuk melihatnya lain kali." Evelyn berpaling dari wajahnya, tidak terlalu berani untuk melihat matanya yang tulus, tapi hanya berkata dengan rasa bersalah, "Dia baik-baik saja, baik-baik saja." Dia jelas-jelas terlihat mengelak, menyebabkan Zui mengerutkan kening. "Yoyo, ada apa denganmu? Apakah ada sesuatu yang tidak aku lakukan dengan benar? Kenapa aku merasa kamu sedikit kesal?" Hati Evelyn menegang, dia benar-benar tidak ingin melihat Zui merawatnya seperti ini lagi. Itu hanya akan membuatnya merasa lebih bersalah. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk berpaling kepada Zui dan berkata, "Tidak apa-apa, baguslah kamu ada di sini hari ini. Hanya saja aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Mari kita bicara di tempat lain." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Zui sedikit terkejut, dan dia tidak tahu apakah itu ilusinya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh tentang Evelyn hari ini. Matanya terus berkedip, jelas merupakan tanda hati nurani yang bersalah, seolah-olah ada sesuatu yang penting dia bersembunyi dari dirinya sendiri. Tapi dia tidak banyak bicara pada akhirnya dan mengikuti Evelyn ke ruang tunggu di sisi lain. Di ruang tunggu, beberapa aktor sekarang duduk di sana beristirahat untuk mengobrol.
Setelah Evelyn masuk, dia tersenyum pada mereka dengan agak meminta maaf. Maaf, teman saya dan saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Dapatkah Anda memberi kami ruang Anda untuk beberapa menit? Aktor-aktor itu semua tidak dikenal dan biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Evelyn, dan ketika mereka melihatnya membawa seorang pemuda, jiwa gosip mereka sudah membara dengan cerah. Hanya saja itu menghalangi identitas satu sama lain, ditambah beberapa aturan yang terbukti dengan sendirinya di lingkaran ini. Jadi karena pihak lain tidak berinisiatif untuk memperkenalkan diri, tidak baik untuk bertanya lebih banyak. Salah satu dari mereka bahkan setuju, dan mendorongnya saat keluar, sebuah gambaran besar tentang gosip. Bahkan ada bisikan, Evelyn itu baik adalah pria kecil yang tampan, perkembangan yang baik, pastikan untuk mentraktir kami dengan permen bahagia nanti Itu berarti sesuatu yang sangat jelas. Evelyn sangat malu dengan cara mereka memandangnya, tetapi dia tidak berdaya. Setelah semua orang pergi, baru kemudian menunjuk ke samping sofa, ke permainan berkata, duduk dulu, apakah kamu ingin segelas air? Aku akan menuangkannya untukmu. Zuyi melambaikan tangannya berturut-turut, tidak, aku hanya datang untuk memeriksamu. Ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku, apakah sesuatu terjadi? Bab 554. Evelyn menggelengkan kepalanya. Tidak, dia mengerutkan bibirnya, tampak agak sulit, sebenarnya, jika bukan karena paksaan Feng Tail, dia mungkin tidak bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu kepada Zuyi untuk waktu yang lama. Hanya sekarang, itu harus dikatakan, berpikir seperti ini, dia membutuhkan setengah saat sebelum dia akhirnya melakukan konstruksi mentalnya dan mendapatkan keberanian untuk berbicara. Semua game, maafkan aku, tapi kupikir ini waktunya untuk mengakhiri perjanjian kita. Zuyi sangat terkejut, tidak pernah menyangka Evelyn akan berbicara dengannya tentang masalah ini. Dia menatapnya hampir tidak percaya, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa? Evelyn diliputi rasa bersalah. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah teman dan kontrak, dan dia jelas setuju pada awalnya. Kang Loyo berperan sebagai pacarnya, membantunya mengatasi tekanan di rumah, sementara dia membantunya merawat ibunya dan bertindak sebagai cadangan keuangannya sehingga dia tidak khawatir dan dapat fokus untuk memperjuangkan karirnya. Pada saat itu, ketenaran Evelyn tidak begitu besar dan penghasilannya tidak banyak, dan dengan gangguan Hesi, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak bisa merawat ibunya dengan sepenuh hati. Untungnya, bantuan dan dukungan Zuyi telah menopangnya selama periode waktu itu, dan sekarang setelah semuanya stabil dan situasinya telah membaik, menjadi sangat panik dan ingin memutuskan kontrak seperti menendang seseorang keluar setelah menggunakannya sepenuhnya. Bagaimana memikirkannya akan membuat seseorang merasa marah dan berlebihan. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan Evelyn, dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan penjahit Feng akan melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Permainan telah membantunya begitu banyak, dia tidak ingin membiarkan penjahit Feng menargetkan permainan lagi karena masalah ini. Keluarga kecil Su, bahkan jika mereka kuat dan berpengaruh, tidak akan cocok untuk keluarga Feng. Di sini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, dan tidak ada alasan mengapa, hanya saja kamu juga tahu identitasku, lagi pula, aku adalah figur publik dan penghibur, dan karena hubungan kita tidak perlu terus dipertahankan, jangan sampai akan mempengaruhi karir saya jika suatu saat nanti terekspos. Petik 2. Saya berkata, dan tertawa getir, seperti yang Anda ketahui, karir saya tidak datang dengan mudah, dan saya tidak ingin terpengaruh oleh ketidakpastian apapun. Dia telah berusaha keras untuk membuat kata-katanya egois, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli dengan perasaan Zuyi sama sekali. Karena itulah satu-satunya cara untuk benar-benar mengecewakan Zuyi dan mengabulkan permintaannya. Namun, Zuyi sudah mengenalnya begitu lama, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahaminya sebagai pribadi. Bahkan tidak perlu menatap matanya, hanya mendengar kata-katanya dan tidak mempercayainya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya kamu berpikir begitu, apa yang terjadi padamu? Katakan padaku, selama kita bisa menyelesaikannya bersama, aku bisa membantumu menyelesaikannya bersama. Ada begitu banyak badai, begitu banyak rasa sakit dan kesulitan, kita juga telah bersatu, kan? Mengapa kamu menyerah sekarang? Petik 2. Evelyn menatapnya, meskipun ada banyak intoleransi di hatinya, dia hanya bisa menekan semuanya saat ini. Dia mengerutkan kening dan berkata pelan, maaf. Aku bersyukur atas apa yang terjadi sebelumnya, dan sekarang aku turut prihatin, tapi kita benar-benar tidak bisa melanjutkan dari sini. Namun, Zuyi bahkan tidak mendengarkannya tentang hal ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang bahunya, bertanya dengan kesakitan, aku tidak akan. Yoyo, kenapa? Kamu harus memberi saya penjelasan, bukan? Tidak mungkin. Aku akan datang dan pergi jika kamu menginginkanku, bukan? Bukankah kita adalah teman terbaik? Bukankah kamu mengatakan itu tidak peduli apa yang terjadi?
Maukah Anda mendorong saya pergi? Itu kesepakatan kita. Bagaimana Anda bisa mengkhianati kesepakatan di antara kita? Kepala Evelyn diguncang olehnya dan hatinya sangat sakit pada saat ini. Dia juga tidak ingin membuat hal-hal seperti ini, tetapi selama bertahun-tahun saat dia paling kesakitan, selalu Zhu Yi yang selalu ada untuknya. Dia juga tidak ingin membuatnya merasa buruk, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tahu kepribadian Tyler Feng dengan baik, jika dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Belum lagi dirinya dan ibunya, bahkan Zhu Yi akan marah padanya. Dia sudah berutang banyak pada Zhu Yi dan tidak bisa terus berutang padanya, apalagi menyeretnya ke genangan air berlumpur ini. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan dan mendorong Zhu Yi pergi. Kemudian berkata dengan serius, "Maaf, tidak ada alasan lain selain saya tidak ingin melanjutkan. Percaya atau tidak, bagaimanapun, mulai sekarang mari kita lihat sesedikit mungkin satu sama lain, jadilah diri sendiri." Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi berani melihat Zhu Yi, berbalik dan buru-buru pergi. Punggung tanpa henti wanita itu perlahan menghilang dari pandangan sampai akhirnya dia benar-benar tidak terlihat. Pintu ke ruang duduk dibanting tertutup, seolah itu juga menutup pintu hatinya. Zhu Yi berdiri di sana, seluruh tubuhnya agak bingung, dan wajahnya bahkan lebih pucat tanpa bekas darah. Butuh waktu lama sebelum dia bangun dan berjalan perlahan. Di luar, Evelyn menarik banyak perhatian saat dia keluar. Bagaimanapun, Zhu Yi adalah seorang pria muda, dan meskipun orang tidak tahu identitasnya, mereka bisa tahu dari pakaiannya serta temperamennya bahwa dia tidak akan menjadi anak dari keluarga biasa. Diasumsikan bahwa mereka juga harus menjadi generasi kedua yang kaya atau eksekutif perusahaan, jadi orang-orang sebenarnya memiliki banyak gosip tentang mereka berdua. Tetapi karena Evelyn telah mengusir mereka berdua, mereka tidak mendengar mereka berdua berbicara. Tetapi meskipun tidak ada cara untuk mendengarkan apa yang mereka katakan di ruang tunggu, semua orang diam-diam mengamati sisi ini dari jarak dekat di luar, berharap keduanya akan tinggal di dalam untuk waktu yang lama, tapi aku tidak menyangka itu, hanya beberapa menit sebelum Evelyn keluar dan tidak terlihat terlalu baik. Kemudian sesaat kemudian, pemuda itu juga keluar, terlihat lebih buruk, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya sesaat. Semua orang tidak bisa membantu tetapi saling memandang sejenak, dan apa yang menjadi sedikit gosip di hati mereka langsung berubah menjadi rasa ingin tahu. Seseorang berbisik, "Ada apa dengan mereka berdua? Apakah kamu bertengkar?" Orang lain menggelengkan kepalanya, "Siapa yang tahu?" Saat itulah asisten direktur datang, sebagai tanggapan, dia bertepuk tangan dan berteriak, "Hei hei hei, apa yang kalian lakukan? Tidak ada lagi syuting, pergilah ke sini." Saat itulah kerumunan bubar. Dan sisi lainnya, Evelyn lega mengetahui bahwa Zhu Yi telah meninggalkan kru. Setelah menyelesaikan masalah ini dengan Zhu Yi, Evelyn mampu meletakkan batu besar di hatinya. Sisa hari itu dihabiskan dengan tidak memikirkannya, tetapi berkonsentrasi penuh pada pengambilan gambar. Karena merupakan drama pendek yang hanya 24 episode, maka siklus syutingnya pun relatif singkat, hanya 3 bulan. Dia mengira penjahit Feng akan segera menemukannya, tetapi yang mengejutkan, penjahit Feng tidak mencarinya sekali dalam 3 bulan ini. Bab 555 seolah-olah janji yang dibuat di antara keduanya hari itu bahkan tidak ada. Jika ibunya tidak masih berada di rumah sakit jembatan Santo Petrus, dia hampir kesurupan, apakah peristiwa hari itu telah terjadi atau tidak. Tetapi karena penjahit Feng belum datang, maka tentu saja dia tidak akan cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk menemukannya sendiri. Jadi semuanya sudah diurus. Hari-hari berjalan lancar, dan hari itu akhirnya menyelesaikan adegan terakhir. Kru menghadapi pembunuhan malam, dan sutradara telah mengatur tempat di luar untuk mentraktir semua orang makan malam. Tentu saja, Kang Loyao ada di dalamnya sebagai pemeran utama. Setelah dia kembali ke kamarnya dan berganti pakaian, dia pergi sangat awal dengan asistennya dan beberapa aktris lain dari grup yang sama. Namun, ketika dia sampai di tempat makan malam, dia menyadari bahwa sutradara telah memesan lebih dari 1 kompartemen hari ini, dan 2 lainnya telah ditempati. Salah satu kotak untuk kru lainnya, sedangkan kotak mewah di ujung paling ujung adalah untuk beberapa tamu yang diundang direktur. Dia terkejut, tetapi tidak terlalu memikirkannya dan pergi ke kompartemennya dan duduk. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk datang. Sutradara juga datang, tetapi dia tidak terlalu lama berada di dalam kotak ini, hanya minum-minum dengan semua orang dan kemudian memanggil Evelyn sendirian. Evelyn masuk ke lorong dan bertanya, "Apa yang ingin Anda lihat tentang saya sendirian, sutradara?" Sutradara memandangnya dan tersenyum. "Ini seperti ini. Setelah kolaborasi ini, saya secara pribadi menghargai kemampuan Anda. Kebetulan sekarang drama itu telah dihentikan. Saya memiliki film yang akan datang, dan saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Tetapi jika Anda tertarik, saya juga ingin Anda mendapatkan peran sebagai pemeran utama wanita." Evelyn sedikit terkejut dan terkejut. Sutradara ini sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan dia menyukainya serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada karakter orang lain.
Karena mereka mengatakan ingin menggunakan diri mereka sendiri, keputusan harus diambil setelah pertimbangan yang cermat, dan mereka sama sekali tidak bercanda. Dan sebagai seorang aktor, jika naskahnya bagus, apa gunanya mengatakan tidak? Oleh karena itu, dia mengangguk datar. Tentu saja saya tertarik. Terima kasih kepada sutradara yang mengapresiasi saya. Sutradara tampaknya telah mengantisipasi jawabannya dan tersenyum. Kebetulan investor dan penulis film lain ada di sana hari ini, dan karena mereka ingin segera mengeluarkan naskahnya, mereka ingin berbicara dengan Anda tentang ide Anda dulu. Jika Anda tidak keberatan sekarang, Anda bisa duduk dengan saya di sana. Petik 2. Evelyn menganggukkan kepalanya tanpa memikirkannya. Jadi direktur membiarkannya kembali ke kotak untuk menyapa kerumunan, dan kemudian ketika dia kembali, dia membawanya ke kotak lain. Setelah selesai, Evelyn menyadari bahwa ada 3 pria yang duduk di dalam, dan seorang penulis skenario wanita. Yang paling mengejutkan, pemeran utama sebelumnya dalam drama tersebut, Snapsie, juga ada di sana. Snapshot melihatnya dan melambai padanya, tersenyum. Oke, saya pikir kamu tidak akan datang. Kamu tampaknya memiliki banyak keberanian, datang dan duduk. Dia jelas bercanda. Setelah beberapa bulan bersama, Evelyn tentang memahami bahwa sifatnya adalah gambaran anjing gantung, terutama menyukai lelucon, dan dia cukup baik kepada semua orang. Yang paling penting adalah dia tahu hubungannya dengan Biden Liu, yang dihitung sebagai sepupu Biden Liu, yaitu sepupu Jenny Jing, dan dia adalah seorang seniman di bawah tangan Jenny Jing, jadi dia selalu menjaga dirinya sendiri dengan sangat baik. Pemahkotaan hanya karena alasan itu, jadi saya tidak terlalu memikirkannya, dan bahkan lebih lega melihatnya di sana. Dia mendengus saat Snap mengolok-oloknya. Mengapa saya takut untuk datang? Apakah Direktur Lin begitu baik sehingga dia masih bisa memakan saya? Snap tertawa, itu belum tentu benar. Anda harus percaya diri dengan penampilan Anda. Yang lain menertawakan lelucon ini. Hanya Direktur Lin yang menatapnya dengan tidak senang dan berkata dengan serius, jangan konyol. Saat kamu menakut-nakuti seseorang nanti, kamu akan mengambilkannya untukku. Snap sibuk memohon belas kasihan. Ya, itu tidak masuk akal, Nona Evelyn, jangan keberatan. Dan jangan marah dan pergi, mereka benar-benar mencari Anda untuk membicarakan bisnis hari ini, dan itu bukan hanya setelah berbicara dengan saya. Saya bersumpah Anda akan tertarik dengan buku ini jika Anda membacanya. Petik 2. Dengan percakapan yang sampai pada titik ini, Evelyn secara alami menjadi tertarik. Jadi mereka duduk dengan sutradara. Penulis naskah wanita yang duduk di sana tertawa, naskah spesifiknya belum keluar, tapi sudah ada draft garis besarnya, saya akan lihat dulu, setiap komentar bisa diajukan tepat waktu, naskah kita belum diselesaikan secara khusus, kami kemudian dapat membuat perubahan sesuai dengan ide-ide Anda, kami dapat mengumpulkan kebijaksanaan kami. Lebih banyak komentar. Petik 2. Setelah itu, mereka diberi 2 garis besar, 1 untuk masing-masing garis. Karena hanya garis besar dan isinya tidak banyak, Evelyn membacanya dengan cepat. Setelah membacanya, mata saya berbinar dan saya benar-benar tertarik. Setidaknya ini bukan cerita yang positif, ini semacam komedi. Komedi yang membuat tertawa terbahak-bahak tentang pertukaran jiwa pria dan wanita. Tetapi karena profesi mereka adalah forensik, ada beberapa situasi serius yang diselingi oleh tawa. Dia baru saja menyelesaikan syuting drama detektif misteri, jadi ini adalah waktu yang sangat mudah untuk sesuatu dengan beberapa elemen ketegangan untuk muncul. Setelah membacanya, Evelyn dengan senang hati berkata kepada penulis skenario itu, skrip ini akan bagus untuk ditulis, saya sangat tertarik. Sutradara dengan tegas tersenyum, saya tahu Anda akan tertarik, saya melakukannya, dan Anda bekerja dengan sangat baik dengan Snapsie di adegan sebelumnya. Acara ini belum ditayangkan, tetapi akan ada gelombang penggemar cep saat itu, selama hasilnya tidak buruk. Kami ingin memanfaatkan panasnya dengan meminta kalian membuat film dan menggoreng cep, yang juga akan membawa kalian berdua dan 2 pertunjukan ke level berikutnya, bagaimana menurutmu? Tentu saja Snapsie baik-baik saja dengan itu, dia bahkan sangat ingin, bagaimanapun, dia telah menjilat seperti Evelyn selama beberapa bulan terakhir. Sangat disayangkan bahwa pihak lain benar-benar terlalu lambat untuk bereaksi, dan dia tidak berani mengejar secara langsung. Lagi pula, mengingat identitas keduanya, hal di hadapannya telah membawa banyak masalah pada dirinya sendiri, dan sekarang skripnya masih dalam syuting. Jika setelah dia mengambil melalui lapisan kertas jendela ini, saat itu pihak lain setuju atau tidak, bukankah itu akan memalukan bagi kedua belah pihak dan mempengaruhi kru? Tapi sekarang berbeda, adegan itu telah difilmkan dan dibunuh, dan dia bisa mengatakan apa yang ingin dikatakan hatinya tanpa rasa takut. Evelyn tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa dia akan memecat CP, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengatakan tidak, hanya berkata, saya tidak bisa membuat keputusan pribadi tentang ini, saya harus bertanya kepada agen saya terlebih dahulu. Pemandu hutan menganggukkan kepalanya, menunjukkan pemahamannya, itu bisa dibicarakan nanti.
Apakah kamu punya permintaan tentang skrip? Evelyn memikirkannya, tetapi dia sebenarnya tidak memiliki permintaan khusus.